warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Kabar baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Hah? Tina, kenapa dia tidak hadir? Oh, sakit ya. Oke. Minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, minggu lalu kita belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan menyimak. Nah, hari ini siapa yang tahu kita belajar tentang apa? Oke. Hari ini kita belajar tentang konsep kemampuan berbicara dan meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian kemampuan berbicara, manfaat kemampuan berbicara, aspek-aspek kemampuan berbicara, karakteristik kemampuan berbicara siswa kelas tinggi, dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, selanjutnya, ada yang tahu apa itu pengertian dari kemampuan berbicara? Yang tahu ibu kasih hadiah. Ada yang tahu? Oke, silahkan. Iya, betul. Jadi, kemampuan berbicara itu adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau pengucapan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kita. Nah, kemudian oleh karena itu, jika seseorang memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya, serta dapat dipahami oleh pendengarnya, maka dapat dikatakan orang tersebut dapat berbicara. Meskipun pada dasarnya setiap orang itu dapat berbicara secara alami. Misalnya ini, kita kan dari kecil udah belajar berbicara. Memang alaminya itu kita udah berbicara. Namun, kemampuan tersebut, kemampuan berbicara itu bukan suatu keterampilan yang diwariskan. Akan tetapi, kita harus belajar dan terus belajar untuk berbicara supaya kemampuan berbicara kita ini bagus. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari kemampuan berbicara. Ada yang tahu apa itu manfaat dari kemampuan berbicara? Ada? Oke. Nah, yang pertama itu diterima dalam pergaulan. Bagaimana sih diterima dalam pergaulan? Nah, komunikasi kita sesama manusia itu berlangsung kan dengan berbicara. Misalnya, si Ani dengan si Tony. Kalau mau mengatakan sesuatu itu kan harus melalui berbicara kan, Nak, kan? Iya. Nah, jadi komunikasi kita itu sesama manusia itu dilakukan dengan berbicara. Nah, oleh karena itu, kemampuan berbicara itu memiliki kedudukan yang paling tinggi di dalam pergaulan. Karena bagaimanapun, misalnya kalau kita mau membeli sesuatu di warung, kita kan harus bicara apa yang mau kita beli. Nggak mungkin pas kita datang ke warung itu, ibunya tahu kita mau beli apa kalau kita diam, nggak berbicara, ya kan? Nah, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik dan menyenangkan. Kalau kita memiliki kemampuan berbicara, otomatis kita bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa menyenangkan orang karena kita memiliki kemampuan berbicara dan pengetahuan. Nah, yang ketiga dari manfaat kemampuan berbicara itu adalah dapat menyumbangkan ide-ide berharga kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, kalau kita pandai berbicara, kita bisa mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita ini. Dan solusi-solusi, misalnya ada masalah, kita bisa dengan berkata-kata ini, kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, kemudian bisa mendapatkan kesempatan besar menjadi pemimpin. Kenapa bisa mendapatkan kesempatan besar menjadi pemimpin? Nah, kalau kita menjadi pemimpin itu, kita kan harus berbicara.
Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan berbicara. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana kita bisa berbicara di depan umum? Kalau nggak punya kemampuan berbicara, kemudian ada memiliki kesempatan untuk mencari pengetahuan lebih dan berhasil menyebarkannya kepada orang lain. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa mencari pengetahuan lainnya. Misalnya kita bisa mencari informasi-informasi, kemudian informasi yang kita dapatkan itu bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ada yang mau bertanya tentang manfaat kemampuan berbicara? Ayo. Ya, coba silakan. Iya, dengan kemampuan berbicara, kita bisa memiliki banyak teman. Jadi, kalian semua bisa memiliki banyak teman nantinya. Nah, kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Iya, benar. Dengan kemampuan yang kita miliki dalam berbicara, kita bisa mendapatkan pekerjaan, relasi-relasi yang banyak, seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada? Oke, kita lanjutkan ke aspek-aspek kemampuan berbicara. Nah, aspek-aspek kemampuan berbicara yang pertama itu adalah ketepatan pengucapan. Apa sih yang dimaksud dengan ketepatan pengucapan? Nah, ketepatan pengucapan adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menghasilkan bunyi bahasa, termasuk pengucapan, yaitu alat berbicara kita, pengucapan alat berbicara kita, misalnya seperti lidah. Nah, saat kita berbicara itu, lidah kita itu bagaimana gitu. Misalnya gigi, saat kita berbicara apakah gigi kita, gigi atas dan gigi bawah kita ini bertemu atau tidak. Nah, kemudian ada bibir, ini bibir. Nah, bibir itu saat kita berbicara itu, bibir kita itu gimana gitu saat mengucapkan kata iya. Bibirnya ketemu atau enggak? Enggak kan? Oke. Kemudian ada rahang atas kita ini. Nah, kemudian membentuk bunyi vokal dan bunyi konsonan. Keterampilan pengucapan atau pengucapan itu mencakup pengucapan paragraf, yaitu huruf vokal, konsonan, dan bentuk aksen. Oke? Nah, kemudian yang kedua itu ada kemampuan tata bahasa. Siapa yang tahu apa itu kemampuan tata bahasa? Ya, kemampuan tata bahasa adalah kemampuan menguasai tata bahasa yang diterapkan dalam suatu bahasa. Nah, keterampilan tata bahasa meliputi kemampuan menyusun kata-kata dan menyusun dalam struktur kalimat yang benar. Misalnya menyusun kata-kata. Kita sebelum berbicara itu, kita harus menyusun kata-kata yang baik, yang tidak menyakiti hati orang lain saat kita berbicara. Kemudian struktur kalimat yang benar. Bagaimana kalimat-kalimat yang benar itu saat kita berbicara gitu. Kemudian seorang pembicara yang baik harus menggunakan kalimat yang efektif agar pendengar lebih mudah memahami isi percakapannya. Nah, kemudian ada pembendaharaan kata. Bagaimana pembendaharaan kata itu? Pembendaharaan kata atau disebut dengan kosakata adalah kemampuan seseorang untuk memahami kata-kata dalam suatu bahasa yang memungkinkan seseorang untuk memahami pengucapan orang lain. Misalnya, orang lagi bicara, kamu lagi di mana? Terus kan kalau kita nggak memahami apa yang dikatakan orang atau apa yang dibicarakan orang, kan kita nggak bisa jawab pertanyaan orang tadi. Nah, seperti itu. Terus misalnya ini, orang bicara, tolong ambilkan itu. Terus kita kan nggak paham nih. Kan kita jadi orang itu berpikir, anak ini kok kayak gitu, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya ada kelancaran berbicara. Nah, kelancaran berbicara seseorang itu berhubungan langsung dengan suara atau ucapan.
Orang dengan pelatihan yang tepat akan dapat berbicara dengan cepat dan akurat sehingga dapat berbicara dengan lancar. Selanjutnya ada penguasaan topik. Jadi kalau kita berbicara itu kita harus menguasai topik. Jangan asbun alias asal bunyi. Oke, menguasai topik. Menguasai topik itu berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman. Jika kalian memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, jadi kalian bisa, misalnya orang lagi cerita, kita kan, aku juga udah pernah loh ke situ, asbun. Terus kan orang nanya, emang di situ ada apa-apa aja? Kita kan nggak tahu. Jadi orang berpikir asbun. Jadi sebelum kita berbicara itu, kita harus menguasai topik. Topik apa yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya ada karakteristik kemampuan berbicara siswa SD kelas tinggi. Nah, apa sih karakteristik kemampuan berbicara siswa kelas tinggi? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, yang pertama itu sudah mulai mandiri. Nah, kalau udah siswa SD kelas tinggi itu siswa mulai dari kelas berapa sih, Bu? Nah, kelas tinggi itu mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, sudah mulai mandiri. Anak siswa kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah mulai mandiri. Mereka sudah mulai mandiri dalam artian mereka sudah bisa berbicara sendiri, nggak perlu di belakang mamanya. Mak bilang kan gini. Kan mereka kan udah besar, jadi udah bisa, ya kan? Kemudian yang kedua dari karakteristik kemampuan berbicara siswa kelas tinggi itu sudah ada rasa tanggung jawab pribadi. Rasa tanggung jawab yang bagaimana sih, Bu? Nah, rasa tanggung jawabnya itu misalnya gini ya. Kita ini kan berbicara, terus kita harus bisa menanggung-jawabi apa yang kita berbicarakan. Jangan asal berbicara aja. Oke, anak-anak semua paham? Nah, kemudian ada penilaian dunia luar, tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Nah, dari kita berbicara, apa yang kita bicarakan itu, orang bisa menilai kita orang yang bagaimana, sifatnya seperti apa, begitu. Dari berbicara, orang bisa menilai kita. Jadi, gunakan kata-kata yang baik ya anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya ada telah menunjukkan sikap kritis dan rasional. Jadi, anak kelas SD itu yang udah kelas tinggi, mereka itu harus menunjukkan sikap kritis dan rasional. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kemampuan berbicara. Bagaimana sih, Bu, meningkatkan kemampuan berbicara itu? Nah, yang pertama itu ada latihan berbicara secara teratur. Jadi, latihan berbicara secara teratur dapat membuat kita lebih siap untuk menghadapi audiens atau pendengar dari berbagai peran. Melalui latihan rutin, kita akan terbiasa mengucapkan kata-kata yang benar tanpa terbata-bata. Nah, kalau kita udah lancar nih berbicara, jadi kita tuh nggak akan terbata-bata dalam berkata. Melalui banyak latihan berbicara, kita akan merangsang otak kita ini akan terangsang untuk berpikir lebih cepat dan peka terhadap perkataan orang, serta membiasakan diri berbicara secara sistematis atau secara teratur dari hal-hal yang kompleks. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada sering-seringlah membaca buku. Siapa di sini yang suka baca buku? Ayo tunjuk tangan. Oh, banyak sekali ya yang suka baca buku. Kamu kenapa suka baca buku? Udah baca buku apa aja, sayang? Iya, novel. Novel itu juga termasuk dalam buku. Udah berapa novel yang dibaca?
Wah, udah banyak ya. Jadi anak-anak semuanya harus sering-sering membaca buku. Karena melalui membaca itu kita akan menemukan hal-hal baru yang sebelumnya kita nggak pernah tahu. Misalnya ada kata-kata baru, kita jadi tahu karena dengan banyak membaca kita bisa menemukan banyak kosakata dan memiliki wawasan yang luas. Kalau kita rajin membaca, kita memiliki pengetahuan yang luas akan sesuatu hal dan banyak hal lainnya yang bisa kita dapatkan dari membaca. Nah, kemudian ada tertawa. Siapa di sini yang suka ketawa? Coba angkat tangan. Kenapa ketawa? Seharusnya kita itu banyak-banyak tertawa. Kenapa? Beberapa orang itu mungkin tidak setuju dengan hal ini, tetapi kita perlu tahu bahwa saat kita tertawa, saat kalian tertawa, otak kita ini akan menyerap lebih banyak oksigen. Jadi, kalau kalian lagi ngantuk, ketawa aja biar oksigen terserap nih ke otak. Jadi saat oksigen terserap ke otak akan membuat kita tetap tenang dan mengurangi ketegangan sehingga mengurangi rasa panik. Jadi saat kita lagi merasa tegang, merasa panik, coba aja melakukan hal-hal lucu atau menonton hal-hal lucu yang bisa membuat kita ini tertawa. Apalagi kalau punya kawan, kita ini punya kawan yang anaknya itu lucu, bisa buat lucu. Pokoknya yang bisa buat kita tertawa tuh pasti hidup kita jadi senang. Makanya berkawanlah sama orang yang asik. Kemudian dengarkan lagu klasik. Nah, dengarkan lagu klasik. Kenapa sih Ibu mendengarkan lagu klasik untuk meningkatkan kemampuan berbicara? Jadi, saat kita memulai berbicara, kebanyakan itu dari kita itu sering merasa berada di bawah tekanan berat. Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya dengarkan beberapa lagu klasik yang bisa membuat jantung kita berdebar sebelum berdiri di atas panggung. Dengan cara ini kita bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi sulit. Jadi misalnya nih, ibu kalau misalnya lagi stres gitu, lagi banyak pikiran, ibu dengarkan lagu-lagu yang bisa menenangkan hati dan pikiran ibu, ya kan? Selanjutnya ada makan makanan yang sehat. Kenapa Bu makan makanan yang sehat untuk meningkatkan kemampuan berbicara? Nah, makan makanan sehat itu dapat membantu kita memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dari manusia. Kenapa Bu dalam berbicara harus nutrisi kita tuh mesti terpenuhi, ya kan? Jadi otak kita ini membutuhkan nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, perbanyak makanan-makanan yang mengandung lemak, tinggi protein, kolin, omega 3, mineral, dan nutrisi lainnya. Itu makanan-makanan sehat ya. Otak kita ini berperan penting dalam membantu kita memecahkan masalah dan dalam membantu kita berbicara. Kemudian ada berinteraksi dengan banyak orang. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan berbicara kita harus banyak berinteraksi dengan banyak orang. Berinteraksi dengan banyak orang itu bagaimana sih, Bu? Nah, dengan berinteraksi dengan banyak orang, kita akan memahami kepribadian dari berbagai orang tersebut, sehingga kita dapat menjaga sikap berbicara yang baik di depan umum. Kebiasaan berkomunikasi dengan banyak orang ini dapat mempengaruhi cara berpikir kita dengan mengkomunikasikan ide dengan orang lain.
Kemudian saat berbincang-bincang antara kalian, misalnya kita ini berbicara atau berbincang-bincang dengan teman kita, silahkan buat lelucon atau humor untuk membuat suasana lebih terbuka dan menghindarkan kita dari rasa bosan dan tegang. Jadi kalau kita berbicara itu, misalnya kita lagi berbicara di depan umum, kita harus menyelipkan sedikit-sedikit lelucon. Baiklah, ada yang mau bertanya? Nah, jika tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri saja perjumpaan kita pada minggu ini dan kita lanjutkan kembali pada minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.